Halo. Annyeonghaseyo, mikassimida, Indonesia Gemawo. Oke, selamat datang semua. Lu nyambut. Halo. Enggak, ulang wing nanti dimasukin. Bro, kalau kalian berdua yang di situ tuh bikin ketawa, anjing. Gua Mario, usia 24. Gue Yogi. Oke, nama gue Kinur, usia gue 27 tahun, dan gue di Froynion sebagai senior editor sih, sama community. Halo, aku Aswin. Di sini di Froynion aku kerja sebagai video editor, podcaster, dan juga merch manager. Merch manager itu kerjanya apa? Merch manager tuh nge-manage merch. Nama saya Lucky di sini. Umurnya 27 sekarang. Kalau misalkan kerjanya itu ya orang biasa aja ya di sini ya. Kalau ini mah memajukan Froynion lah ya. Yang punya kantor ya, Pak? Bukan. Bukan. Hai, saya Harwin. Saya di Froynion sebagai content manager. Oke, perkenalkan nama gue Miko Panggayo, biasa disebut Okim. Saya megang sosmed, saya produser sama ya ngejagain anak-anak sama driver juga. Tapi lebih sering saya produser, kerja utama saya. Nama saya Aris Franky, saya di sini mengatasi aspek visual dan audio. Bisa bahasa sederhananya tuh videographer dan podcaster. Perkenalkan gue Yogi. Gue sebagai sales account manager di Froynion, ya dari namanya job desk utama gue di sini handle teman-teman klien ya Ya intinya kalau misalnya Froynion kan sekarang kan udah lumayan banyak ditempelin brand tuh. Udah mulai dari segi konten atau kita bikin iklan. Nah itu gue ngurusin itunya lah, ngurusin tentang brand-brandnya lah. Cuman kalau misalnya ngomongin soal tekniknya masih ngedit, masih bikin motion juga, masih bantuin kamera juga. Saya anak baru. Udah berapa lama? Sekarang jalan bulan kelima di Froynion. Bekerja sama ya tadi sama seniman itu emang ini sih, emang agak... Seniman emang kan sebenarnya seniman buat apa? Jadi seniman menurut gue itu ya orang-orang yang memiliki pola pikir, taste atau color kehidupan yang berbeda. Nah tadinya gue berpikir kan ini anak-anak kok pada kayak tai semua ya gitu ya, sangat amat apatis gitu. Ternyata kagak bro. Entah itu dalam segi pembuatan pembuatan konten, ide kreatif itu memiliki ya pakam tersendiri lah untuk teman-teman seniman. Menurut gue seperti itu ya. Jadi saya kok tanggung jawabnya di sini ngelempar ide aja sih, ngelempar ide terus ngambil umpan baliknya. Jadi misalnya gue ngelempar A, biasanya itu ada feedback kan dari teman-teman. Ya udah kita godok itu lagi. Itu sih sebenarnya kalau kerjaan gue banyaknya mungkin. Tapi gue juga sebagai videographer juga, ngedit juga masih. Kalau serius banget nih, serius banget gue megang kamera kalau syuting, videographer biasanya second cam, podcaster ya nanya-nanya orang, ngobrol. Karena memang basicnya suka ngobrol saya. 2020. Apa nih? Bingung sih sebenarnya 2020 ini tahun yang sangat cepat gitu, sangat cepat berlalu sehingga momen-momen penting tuh sering banget kelewat gitu. Terutama di kantor ya, kalau di keluarga malah lebih deket sama keluarga. Saking deketnya kayak, lu nggak kerja dipecat ya gitu, mak gue aja ngomong, sembarangan nih mulut ini. Kalau orang bilang, oh gue lebih suka WFA sih dibanding WFO. Ala peler, gue bilang kayak mendingan WFO kemana-mana gitu. Karena maksud gue jamnya emang udah lebih terukur, kita lebih enak ngobrol juga. Ada rasa kayak gini, Wing. Gue kan pernah ngomong kayak awal-awal corona tuh mungkin gue masih rajin-rajin kayak misal, enak kayak ngerjain editan tuh di kosan dari pagi sebelum jam 10 tuh gue udah bisa ngerjain gitu. Tapi lama-kelamaan kayak boring juga gitu. Terus kayak mikir, misal nih ngedit capek sore misal ngerokok sama anak-anak gitu ya. Ngobrol-ngobrol ketawa, habis dari jam 4 gitu ya, kesini ngedit lagi udah semangat lagi gitu. Terus maghrib sholat terus ya udah ketawa-tawa lagi, ngedit lagi sampai malam biasanya. Terus kalau di kosan tuh ya sepi aja. Di guanya gue kirain 2020 tadi itu akan jadi tahun yang menarik buat gue. Nih tahun 2020 nih saatnya nih, gue udah ketemu orang-orang yang tepat, gue ketemu kantor yang tepat, gue tahu apa yang mau gue kerjakan, diredam sama pandemi kan. Kalau di Froynion sendiri, progresnya nggak terlalu banyak sih menurut gue, kayak cuma di situ aja gitu, nggak terlalu banyak bikin sesuatu yang baru. Maksudnya nggak bisa dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan
produktif banget kan tuh. Di pandemi kita harusnya bisa kemana-mana, cuman jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi bikin kontennya tuh di sini terus, kecuali yang kemarin ke Baduy ya. Gara-gara mungkin pandemi juga tuh kita dipaksa buat jarang ketemu nih, jarang ngobrol dan lain-lain. Yang waktu kayak anak-anak dan kan kita kan bikin kontennya sebenarnya berangkatnya dari obrolan iseng aja gitu, mungkin nyeletukan jadi kayak seru nih diangkat. Ya nggak sedalam biasanya lah gitu, kayak Bimo juga kebatas gitu kan. Kita sebelumnya tiap minggu tuh ketemu ya, tiap hari bahkan ketemu sama muka-muka kalian-kalian gitu. Terus tiba-tiba kena corona, kita di kosan terus. Itu ngerubah banget sih. Maksudnya tiba-tiba kita ketemu tuh berapa bulan setelahnya kan. Malah jatuhnya apa ya, kita banyak coba untuk adaptasi tapi menurut gue sih nggak terlalu works. Di hantam pandemi nggak boleh syuting kemana-mana, yang dimana kan biasanya kalau teman-teman yang nonton Froynion dari awal mungkin taunya Froynion itu selalu apa ya, kontennya yang seru-serunya tuh di luar lah, kita kemana, main ke kota mana, misalnya kayak nyobain makanan apa. Atau kita keluar Tangerang lah terutama, yang harusnya tahun ini target gue adalah kita bisa ke Jawa Timur, kita bisa ke daerah Jawa nih udah habis nih tahun ini nih target gue, tapi ternyata karena pandemi berkata lain, jadi nggak bisa habis ini untuk Pulau Jawa tahun ini. Dan itu menurut gue sangat mengganggu sekali untuk dari segi performa si Froynion ya. Cuman kalau waktu itu akhirnya disiasatin kayak kita coba bikin konten online aja nih, webcam gitu, ternyata ya nggak berhasil juga. Terus waktu misalnya kita cobain langsung live di sini juga nggak terlalu works juga sih sebenarnya sih. Terus sisanya kayak ngadain film festival itu juga cukup baru ya. Kayak harusnya kan memang harus ada acara offline. Bikin acara offline dulu lah yang sebelumnya kayak Cinenion, kayak Ngelmu bisa jalanin terus gitu. Itu sih yang nggak tercapai berarti. FFF itu salah satu bentuk output konten yang cukup berhasil sih menurut gue ketimbang konten-konten lain yang kita upayakan. Jadi kan sebenarnya FFF itu dibikin juga kita di 2020 kan sebenarnya kita pengen banget melibatkan Civilion ya. Pengen banget kita bikin konten tuh bareng Civilion, makanya banyak lahir konten-konten kayak STMJ, Civilion Bersuara. Sebenarnya pengen lebih dari itu, yang harusnya bahkan festival yang tadi kita pengen bikin itu pengennya sih juga pengen ada volunteer dari Civilionnya juga. Nah, ternyata nggak bisa dilakuin offline, jadinya dibikin online festival film ini. Mungkin gimana ya? Jadi kayak terbatas aja pergerakannya Froynion pas lagi pandemi sih. Yang harusnya 2020 itu Froynion bisa lebih dekat, dalam artian Civilion nama Froynion itu nggak cuma sekedar si pembuat dan si penikmat, tapi pengennya tuh 2020 harapannya bisa jadi jembatan buat akhirnya Froynion dan Civilion ini bersatu gitu loh, dalam artian kan kita selalu kadang-kadang we are Froynion, yang artinya we are Froynion itu bukan cuma kita yang ada di Froynion, tapi lo juga sebagai Civilion juga sebenarnya adalah Froynion. Nah itu yang nggak tercapai sih kalau balik lagi tadi ya. Karena pandemi ini menjauhkan, mungkin tahun depan kita harus lebih erat lagi, mungkin harus ada kegiatan yang menyatukan lagi gitu. Karena kan di 2020 kurang banget nih, karena kan nggak ada event yang kita jalanin. Harusnya kita kemarin ada festival nih yang bisa kita jalankan, tapi ya mau ngomong apa? Kalau dari konten gue pengennya bikin sesuatu yang bisa dibanggain lah. Entah itu secara pengaruh ke orang-orang yang nontonnya atau enggak secara yang kita sebagai pembuatnya, sebagai kreatornya. Gua selalu punya anggapan bahwa Froynion bisa ngasih impact kecil. Contohnya kayak kita ngangkat almarhum Mbah Gatot, kita ngangkat Pak Marsan, terus kayak kita ngangkat cucu. Anak muda sekarang tuh butuh tontonan yang bisa nampar sih menurut gua, bisa bikin sadar, nggak cuman hahaha heheho doang. Walaupun sebenarnya itu komunikasi yang kita pakai, tapi tetap di balik itu semua pesannya harus sampai sih. Soalnya kalau misalnya gue pribadi mungkin mungkin Froynion tuh bisa jadi ya ladang kita buat bermain juga lah gitu dibandingkan sebagai kantor. Soalnya kalau bisa lihat anak-anaknya tuh makanya potensinya gede-gede nih, kayak tiap orang dari kita gue percaya tuh mereka ya ahli dalam bidangnya masing-masing lah gitu, dimana mungkin kalau misalnya bahasa Frankie mungkin seniman lah gitu misalnya ya, gue nggak tahu juga, cuman intinya kayak seniman gitu, dimana sebenarnya dari kita tuh sebenarnya perlu lahan untuk ngeluarin ego kita gitu loh, dimana mungkin selain dari karya tapi ini bisa jadi kayak refreshing kitanya juga gitu. Gue pengen sesuatu yang gue pengen ada platformnya nih, dan waktu gue pengen keluar itu tuh gue pengen ini tuh bikin gue bangga juga gitu. Lu pernah denger ini nggak sih kalau seniman itu, katakanlah seniman ya, kalau seniman itu nggak boleh nyaman, jadi you have to keep making mistakes gitu. Mungkin itu yang harus kita bikin gitu. Mungkin
Nggak tahu, kalau lu makin tua, lu mencari stabilitas mungkin jadinya. Udah punya pattern yang aman, kita udah cukup malas untuk eksplorasi di luar pattern itu. Kita harus nyoba hal-hal yang menurut kita nggak nyaman, yang bikin kita nggak nyaman. Kita harus nyoba ide-ide yang lebih tolol lagi mungkin, yang sebenarnya dari pertama dicetuskan tuh kayak ini tuh ide nggak layak dieksekusi, cuman ya coba aja, eksekusi aja dulu gitu. Lu lempar aja dulu pecah atau enggak. Gue sangat berterima kasih dengan ada Civilion sih, karena setengah nyawanya Froynion mungkin di Civilion ya dibandingkan orang-orang di belakang layar ya. Gue dulu sempat mikir yang namanya fans atau penggemar, ketika si konten kreator yang ngomong terima kasih ya buat yang udah nge-support, berkat kalian kita dapet semangat gitu. Gue kirain kan bullshit, paling lu cuma butuh duit mereka kan buat AdSense, buat gini-gini. Yang gue sadarin dan mungkin harapan ke depan adalah gue sangat-sangat berterima kasih ke Civilion sih. Ke semua ya, dari pendengar podcast, pendengar broadcast, terus yang nonton YouTube kita, jangan berhenti untuk mungkin mengapresiasi dan menikmati karya-karya kita gitu. Penonton tuh jangan sampai ada gap lah, maksudnya ya anak-anak Froynion pengennya ya Froynion punya semuanya, Civilion pun memiliki, dan harapan kita Civilion yang selama ini kita undang, kita ajak wawancara, ya mereka memiliki si Froynionnya juga. Jadi ya gue pengennya Civilion harus tetap solid sih, karena di tahun depan juga kita akan berpikir gimana bisa banyak interaksi sama kalian. Entah suatu saat mungkin tiba-tiba ada yang menghilang dari kita, atau tiba-tiba salah satu dari kita nggak ada, atau mungkin ada orang pengganti baru gitu. Itu gue pengen nanemin bahwa ya kita Froynion gitu, we are Froynion. Untuk semua yang tahu, semua yang nonton Froynion, perubahan besar ini mudah-mudahan bisa kalian terima ya. Froynion yang kalian kenal mungkin 1-2 figur, cuman sebenarnya kita tuh sebagai tim gitu loh. Semua yang kita keluarkan di sini udah dipikir secara bersama gitu. Ya tetap dukung aja sih, selama lu suka ya boleh tetap dukung. Ya maksudnya kita sebagai Froynion, core-nya tuh nggak akan berubah kok gitu, tetap berkarya di area yang sama, tetap dengan gaya-gaya yang sama. Intinya ya kita nggak akan akarnya tetap sama lah gitu, semangatnya tetap sama kok, walaupun orang-orang yang mungkin nanti berbeda, cuman Froynion tetap sama. Jadi ngasih feedback sih, gue pengen ada feedback yang sejujur-jujurnya dari Civilion sih. Jadi ya gue pengennya ya itu tadi, karena we are Froynion itu bukan cuma kita, tapi kalian juga harusnya bisa ngerasain ikut ambil andil dalam semua yang kita buat sih. Cuman kayak kita tetap akan menjadi Froynion yang stay to the roots gitu, yang kita akan usahakan untuk mendapatkan membuat konten-konten yang lebih menarik, yang udah kita crafting sebelumnya, kita obrolin, dan pada akhirnya itu disukain. Itu juga akan membuat kalian sebagai Civilion juga puas sih. Jadi tunggu aja sih konten-konten dari kita ke depannya gimana. Tetap berjaya, tetap ya tidak tahulah, subscribe pokoknya.